Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu mengikuti pembelajaran SKI pada hari ini walaupun dengan online. Dan tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, untuk lebih barokahnya kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran SKI hari ini kita akan membahas tentang sejarah yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi, yaitu hijrah ke Absaniyah atau ke Habasyah. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat kaum muslimin untuk hijrah ke Absaniyah atau ke Habasyah yang berada di Ethiopia ya, atau di Afrika. Adapun tujuan pembelajaran yang Pak Guru harapkan pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat menceritakan, memahami apa sih yang menyebabkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin, para sahabat untuk hijrah ke Absaniyah. Mengapa harus hijrah ke Absaniyah? Ada apa di Absaniyah? Itu kalian harus memahami dengan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, yaitu untuk berdakwah secara terang-terangan, sehingga banyak kaum muslimin yang mendapatkan ancaman, hambatan, dan bahkan siksaan. Ya, baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan ancaman, siksaan, ya, dan juga para pengikut baginda Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, ya, dan tentunya yang ikut terhadap dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad banyak kalangan orang miskin, banyak kalangan budak, sehingga mereka selalu dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Karena aniaya semakin menjadi-jadi, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat ya, untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan jiwanya, dan juga untuk menyelamatkan syiar Islam. Maka baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah atau berpindah tempat dari Mekah ke suatu daerah. Dan tentunya di situ baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyarankan untuk hijrah ke Absaniyah, untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan untuk hijrah ke Habasyah? Habasyah ini memiliki seorang raja, memiliki penguasa yang sangat adil dan bijaksana. Walaupun raja tersebut beragama Nasrani, tapi dia memiliki sikap yang baik, selalu mengayomi kepada rakyatnya, ya, selalu berbuat adil kepada rakyatnya, selalu bijaksana atas apa yang menjadi keputusannya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Raja Absaniyah ini yang disebut atau yang dikenal dengan Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Raja Najasyi ini merupakan raja yang penuh dengan sikap keadilan, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Absaniyah. Di Absaniyah ini banyak penduduk yang beragama Nasrani. Nah, ini menunjukkan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu toleran kepada agama lain. Artinya tidak memilah-milih untuk bersama. Ya. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan
walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku. Ini dibuktikan baginda Nabi memberikan anjuran kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Abyssinia, untuk hijrah ke Habasyah. Padahal di Habasyah itu banyak penduduk yang beragama Nasrani, dan bahkan rajanya pun itu juga beragama Nasrani. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, hijrah yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi ke Abyssinia itu terjadi 2 kali. Yang pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, yaitu jumlahnya 11 orang laki-laki dan juga 5 orang perempuan. Dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi para sahabat baginda Nabi Muhammad yang beragama Islam itu untuk hijrah ke Abyssinia itu, ke Habasyah, sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan orang kafir Quraisy. Karena kalau ketahuan, maka di situ akan terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa disiksa atau bisa diperangi dan sebagainya. Sehingga hijrahnya itu secara sembunyi-sembunyi untuk menuju Abyssinia, dan itu dilakukan pada tahun ke-5 kenabian. Jadi hijrah ke Habasyah yang pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan itu terjadi pada tahun ke-5 kenabian, tepatnya pada bulan Rajab. Dan mereka itu yang hijrah ke Abyssinia, ke Habasyah, selama 3 bulan. Setelah itu kembali lagi ke Mekah. Kenapa mereka yang rombongan sudah aman di Abyssinia, yang mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, kok kembali lagi ke Mekah? Ada apa? Karena hal ini dengan kejadian itu bersamaan ketika baginda Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah, ada 2 orang ya tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam pada saat para sahabat hijrah ke Abyssinia. Baginda Nabi Muhammad kan masih ada di Mekah. Beliau menyampaikan dakwahnya tetap berada di Mekah, dan alhamdulillah ada 2 orang tokoh besar kafir Quraisy yang masuk Islam. Yang pertama yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, keluarga baginda Nabi sendiri. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian karena Islam, karena Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Hamzah juga masuk Islam, sehingga mereka itu menyebarkan fitnah yang luar biasa. Orang kafir Quraisy menyebarkan fitnah ya, dengan berdalih bahwa barang siapa yang sujud kepada Muhammad, yang ikut ajaran Muhammad, kata mereka orang kafir Quraisy, maka dia berarti telah sujud kepada berhala. Sehingga orang banyak, orang kafir Quraisy ikut baginda Nabi Muhammad bareng-bareng. Itu untuk mengkaburkan isu saja. Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam, sehingga mereka tambah menyebarkan fitnah. Apa fitnah mereka yang sebarkan? Bahwa orang yang sujud atau mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad berarti dia mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong ikut Nabi Muhammad. Dan kabar ini sampai kepada kaum muslimin yang berada di Habasyah. Sehingga mereka itu mengira bahwa kaum kafir Quraisy telah tunduk kepada baginda Nabi, kaum kafir Quraisy itu telah damai dengan baginda Nabi, dan justru orang kafir Quraisy itu telah mengikuti ajaran baginda Nabi. Padahal hal itu tidak, hanya ingin memancing supaya kaum muslimin yang berada di Habasyah itu pulang atau kembali ke Mekah. Nah, itu yang terjadi anak-anakku yang Pak Guru sayang ini. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Jadi hijrah ke Habasyah yang pertama terjadi pada tahun ke-5 kenabian, tepatnya pada bulan Rajab. Kemudian kembali lagi ke Mekah pada bulan Syawal. Berarti kurang lebih 3 bulan, ya, kurang lebih 3 bulan melakukan hijrah ke Habasyah. Kemudian karena mendengar kabar mendengar kabar yang gak jelas, yaitu kabarnya bahwa orang kafir Quraisy telah tunduk kepada Nabi, mengikuti ajaran baginda Nabi,
sehingga mereka yang berada di Abysiniyah kembali lagi ke Mekah. Padahal itu tidak, hanya sebagai pengalihan isu saja. Kemudian untuk hijrah ke Habasyah yang pertama yaitu dilakukan atau dipimpin oleh Utsman bin Affan yang terdiri dari rombongan 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan itu dilakukan ya atas kehendak baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dilakukan atas restu baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dilakukan karena orang kafir Quraisy semakin menyiksa ya, semakin membuat orang muslim sahabat baginda Nabi Muhammad menderita, sehingga baginda Nabi menganjurkan untuk hijrah ke Habasyah atau ke Abysiniyah. Kenapa kok hijrah ke Abysiniyah? Karena Raja Abysiniyah, karena Raja Najasyi ya memiliki apa? Akhlak yang mulia, memiliki keadilan yang luar biasa kepada rakyatnya, sehingga baginda Nabi Muhammad menganjurkan untuk hijrah ke Abysiniyah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan jiwanya, dan juga untuk menyelamatkan syiar Islam, yaitu agama yang dibawa baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, itulah sejarah ya, hijrah para sahabat baginda Nabi ke Abysiniyah yang pertama. Jadi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya ke Abysiniyah, baginda Nabi Muhammad sendiri tidak ikut ke sana ya, tidak ikut ke Abysiniyah. Beliau tetap berjuang di Mekah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan lagi, yaitu sejarah tentang hijrah para sahabat baginda Nabi ke Abysiniyah yang kedua. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, silahkan kalian buat oret-oretan ya, buat rangkuman, kemudian apa yang Pak Guru sampaikan ya, buat rangkuman apa yang Pak Guru sampaikan, tidak usah dikumpulkan ya, tidak usah dikumpulkan, cukup kalian buat rangkuman saja, dan nanti kalian akan kumpulkan bareng ketika kalian nanti mengerjakan tugas dari Pak Guru. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.